Tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kosinudin, kami mendengar bahwa ada konon, sudah ada, bukan konon ya, karena diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kolonel Ari, bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Clear. Kenapa saya mengatakan menggunakan fotokopi? Tidak pernah ada bukti, baik visual, video, tayangan maupun bukti yang langsung kehadiran Joko Widodo ke Polda Metro Jaya menyerahkan yang asli. Dia pernah datang membawa sebuah map dan map itu ditekuk-tekuk. Ditekuk-tekuk. Kalau ditekuk-tekuk jelas tidak mungkin itu ijazah asli, karena ijazah asli itu kaku sekali dan mapnya adalah map yang sangat tebal, map kulit. Memang pernah ada seseorang bernama Wahyudi mengantarkan yang konon, nah ini saya sebut konon karena penampakan nggak pernah kelihatan. Konon sebuah ijazah dalam tanda kutip ke Mabes Polri, ke Bareskrim itu ada orang. Tapi kemudian hanya beberapa hari dikembalikan tanpa disita. Jadi artinya Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kosinudin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas kebaikan hati kami tidak menendang keluar. Kenapa? Kami ingin mendengar apa paparan keahliannya. Ternyata ini fakta teman-teman semua. Dan ini bisa ditanyakan kepada Karwasidik dan seluruh peserta gelar. Tidak ada satupun presentasi ilmiah yang ada. Dia bahkan melakukan ad hominem, menyerang secara pribadi Dr. Resmond, menyerang saya, menyerang teman-teman. Jadi kualitasnya sangat-sangat diragukan yang katanya ahli itu tadi. Ya, kalau itu mau dilakukan. Jadi saya menyebutnya dia ahli sastra. Kenapa ahli sastra? Hanya bisa omon-omon saja. Ya, itu faktor yang pertama yang paling penting. Nah, ini tadi yang sudah dibocorin dilihat oleh Pak Sam. Yang kedua sekarang, lebih berkembang dari tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal Fadilah. Terima kasih. Jadi saya nggak perlu ngulangi. Karena kami terus dipertanyakan kemarin, ini kan buktinya harus analog, harus ada bukti asli. Hari ini Senin 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bundel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah bisa pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan, mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan.
Saya tidak mau hanya omon-omon. Saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuman omon-omon seperti pihak sono. Ya. Ada 5 bundel, sekali lagi, ada 5 bundel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Bukan UPP, Universitas Pasar Pojok Pramuka, ya, yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain, tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut-sebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya, sebelah kanan kenapa buruat gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisis ELA. Ini ijazah saya tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama, di sini kalau diperhatikan ada yang namanya watermark. Di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Kehabisan tinta itu. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Saya sampaikan bukti ini semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore, ya. Tapi tetap saya dengan Dr. Tifa tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya dulu, karena itu akan di pengadilan. Tapi kami menunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di Refli Harun oleh Dr. Tifa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu ada logo Universitas Gadjah Mada. Dan itu tidak bisa dibuat di Pasar Pramuka. Nggak mungkin. Ada emboss yang ada di situ, nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Dibrojo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMT Roy Suryo Noto Dibrojo. Asli juga itu, ya. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari Pasar Pramuka yang tiba-tiba jadi KPH. Kanjeng Pangeran Haryo. Pangeran Haryo dari mana dia? Ya, atau ada orang yang tiba-tiba namanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran dari mana dia? Ya. Nah, itu ya. Jadi jangan menyoal soal nama. Yang ketiga, ada logo di tengah dengan tinta tertentu. Yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di aslinya. Karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah kalau ijazah asli. Dan yang kelima, ijazah saya sudah tidak ada. Tetapi di ijazah tahun sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah tit. Saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman semua, ada 5 kategori perbedaan ijazah asli milik 5 bundel. Sahabat-sahabat, maaf, kakak-kakak kelas saya alma mater, yang se-alma mater Universitas Gadjah Mada, yang sekali lagi terima kasih kakak-kakakku. Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Universitas Gadjah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu, boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Rismon atau juga ke Dr. Tifa. Ya, itu kami akan simpan sebaik-baiknya dan kami akan rawat sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan janji saya kepada mereka, saya lakukan juga uji ELA. Jadi ini sekaligus jawaban teman-teman semua. Ada seorang yang katanya ahli,
tapi tidak bisa mengatakan, tapi dia hanya nggak bisa aja pakai ELA, tapi dia bilang ELA tuh nggak bisa untuk uji digital. Mas, ngaku aja kamu nggak bisa lakukan ELA. Topi merah itu adik kelas saya, ya, itu pun bisa melakukan ELA. Itu error level analysis. Error level analysis itu artinya apa, teman-teman? Adalah kita menguji ijazah atau apapun, kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Tolong perhatikan ijazah saya ini, teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di ELA, di sini masih ada sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di ELA kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Maaf. Kelihatan nggak bedanya, teman-teman semua? Ini gambar jelas. Yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu, logo aja nggak ketemu, bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah ijazah saya secara full. Kalau secara ELA masih maaf gini kebalik, jelas sekali. Bahkan legislasi aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Gelap kayak orangnya katanya. Enggak Bu ya, kita enggak minum. Tapi artinya tidak ada. Dan hasil analisis ELA ini saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Tidak otentik. Jadi bukan hanya identik. Dan saya sudah mohon izin kepada yang bersangkutan. Saya tidak tampilkan aslinya, tapi saya tampilkan analisis ELA-nya. Ini adalah ijazah asli angkatan 85 Fakultas Kehutanan, seangkatan dengan Joko Widodo. Ada semuanya. Masih kelihatan. Tulisan ijazahnya ada, bekas logonya ada, kemudian watermarknya juga masih ada. Ya, yang 5 juga sama. Yang 4 lainnya juga sama. Aslinya ada. Jadi saya tidak hanya berani menunjukkan analisisnya, saya tidak hanya berani digitalnya, analognya ada, dan ijazah itu asli semuanya, diserahkan langsung oleh masing-masing yang bersangkutan kepada kami, ya, dan itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ini adalah bendel bukti yang menambah, jadi tidak mengurangi, Pak. Menambah bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Dan bukti-bukti ini siap untuk dibawa juga ke Bareskrim. Ya, clear ya.